Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Nabila Putri akan menyampaikan video evaluasi pembelajaran mengenai materi yang telah dipelajari. Melalui video ini kita akan meninjau kembali pemahaman terhadap materi, melihat sejauh mana sih tujuan pembelajaran telah tercapai, serta mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Semoga video ini dapat membantu dalam merefleksikan proses belajar dan meningkatkan pemahaman kita ke depannya. Dalam dunia pendidikan, ada 3 istilah yang sering digunakan namun berbeda maknanya, yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran adalah proses paling dasar, di mana guru memberikan tes kepada siswa, mengoreksi jawaban, lalu menghasilkan angka atau skor. Angka ini masih bersifat mentah dan kuantitatif. Penilaian atau asesmen adalah langkah berikutnya, yaitu proses mengumpulkan dan menginterpretasikan informasi tentang kemajuan belajar siswa secara lebih bermakna. Sedangkan evaluasi adalah proses paling komprehensif, di mana bersifat kualitatif dan mencakup pengambilan keputusan tentang nilai suatu proses atau program pembelajaran secara menyeluruh. Evaluasi pembelajaran memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, fungsi formatif, yaitu evaluasi digunakan sebagai umpan balik bagi guru untuk memperbaiki proses mengajar dan memberikan program remedial bagi siswa yang belum tuntas. Kedua, fungsi sumatif, yaitu untuk menentukan nilai akhir, keputusan kenaikan kelas, dan laporan perkembangan belajar siswa. Yang ketiga, fungsi seleksi dan penempatan, di mana hasil evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa pada program atau kelas yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Kemudian yang keempat, ada fungsi diagnostik, yaitu untuk mendeteksi latar belakang kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, baik dari sisi psikologis, fisik, maupun lingkungan. Kemudian di sini ada taksonomi tujuan pembelajaran. Di setiap tujuan pembelajaran dapat dikategorikan di dalam 3 domain besar, yaitu domain kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir dan pengetahuan, apa yang ada di dalam otak siswa. Kemudian ada domain afektif berkaitan dengan sikap, nilai, dan perasaan, apa yang ada di dalam hati siswa. Kemudian domain psikomotor berkaitan dengan keterampilan fisik dan gerakan. Di sini apa yang dilakukan siswa secara nyata, khususnya untuk domain kognitif, belum merumuskan 6 tingkatan berpikir yang dikenal sebagai taksonomi Bloom. Pada versi revisi tahun 2001, tingkatan ini diubah dari kata benda menjadi kata kerja agar lebih operasional. Tingkatan paling dasar yaitu C1, mengingat seperti menyebut, menghafal, dan mengenali. Naik ke C2 yaitu memahami, di mana siswa mampu menjelaskan, membandingkan, dan menyimpulkan. Lalu C3 yaitu menerapkan, yaitu menggunakan pengetahuan dalam situasi nyata. Yang keempat ada C4, di mana menganalisis berarti siswa mampu menelaah, mendiagnosis, dan menguraikan suatu permasalahan secara mendalam. C5 yaitu mengevaluasi, artinya siswa dapat mengkritik, membuktikan, dan memvalidasi suatu argumen atau keputusan. Dan yang tertinggi adalah C6 yaitu mencipta, di mana siswa mampu merancang, membangun, dan menghasilkan sesuatu yang baru. Selain tingkatan proses kognitif, tujuan pembelajaran juga dilihat dari dimensi pengetahuannya. Pengetahuan faktual adalah pengetahuan dasar berupa istilah, simbol, dan fakta. Pengetahuan konseptual mencakup klasifikasi, prinsip, teori, dan model. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu, algoritma, dan metode. Sementara pengetahuan metakognitif itu adalah kesadaran siswa terhadap proses berpikirnya sendiri, seperti mengetahui
strategi belajar yang cocok untuk dirinya. Kemudian ada ruang lingkup penilaian. Penilaian dalam kurikulum modern menggunakan pendekatan penilaian autentik, yaitu penilaian yang dilakukan dalam situasi nyata dan bermakna, bukan sekedar tes tertulis di atas kertas. Autentik berarti penilaian mencerminkan kondisi kehidupan sesungguhnya dan mencakup 3 ranah sekaligus, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk menilai sikap, teknik yang digunakan antara lain observasi langsung maupun tidak langsung, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Instrumennya berupa pedoman observasi, daftar cek, skala penilaian, dan rubrik. Untuk menilai pengetahuan, digunakan tes tulis seperti pilihan ganda dan uraian, tes lisan, serta penugasan. Sedangkan untuk menilai keterampilan, dilakukan melalui tes praktik, proyek, dan portofolio yang dinilai menggunakan rubrik kinerja. Kemudian penilaian afektif. Penilaian afektif berfokus pada sikap dan perilaku nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya apa yang mereka ucapkan. Untuk mengukur sikap secara sistematis, digunakan instrumen dengan skala bertingkat, yaitu TP, tidak pernah, tadi, kadang-kadang, SR, sering, dan SL, selalu. Siswa mengisi sendiri lembar penilaian diri berdasarkan kebiasaan perilakunya. Menurut kurikulum 2013, ada beragam jenis asesmen autentik yang dapat digunakan untuk menilai sikap dan keterampilan. Di antaranya asesmen kinerja, proyek, portofolio produk, penilaian diri, pengamatan, tugas lapangan, jurnal, dan kerja laboratorium. Semua jenis asesmen ini dirancang agar penilaian lebih mencerminkan kemampuan siswa secara utuh dan nyata. Kemudian di sini ada penulisan dan analisis butir soal. Membuat soal yang baik tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada alur yang harus diikuti, mulai dari kompetensi dasar, kemudian dijabarkan menjadi indikator pencapaian kompetensi, lalu diturunkan menjadi indikator soal, dan barulah ditulis menjadi soal. Alur ini memastikan soal yang dibuat benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Langkah-langkah penyusunan tes secara lengkap ada 5. Yang pertama, menentukan tujuan tes. Yang kedua, menyusun kisi-kisi yang memuat identitas. Kemudian yang ketiga, kompetensi dasar, materi, indikator soal, bentuk tes, dan nomor soal. Yang ketiga, menulis butir soal. Yang keempat, melakukan penelaahan atau validasi soal bersama teman sejawat. Yang kelima, merakit soal menjadi satu perangkat tes yang utuh. Agar soal berkualitas tinggi, penulisannya harus mengikuti 5 prinsip. Valid artinya soal benar-benar mengukur kompetensi yang ditargetkan. Reliable artinya hasil pengukurannya konsisten jika digunakan berulang kali. Fair artinya soal tidak menjebak, sesuai dengan materi yang diajarkan dan terorganisasi dengan baik. Transparan artinya jelas apa yang diujikan dan bagaimana cara penskorannya. Kemudian autentik artinya soal berhubungan dengan pengalaman belajar nyata siswa. Yang terakhir ada setiap indikator soal yang baik harus mengandung 4 komponen yang disebut ABC, yaitu audiens atau siapa peserta didiknya, behavior apa yang harus dilakukan, condition dalam kondisi atau konteks seperti apa, dan degree seberapa baik tingkat pencapaian yang diharapkan. Selanjutnya, dengan memenuhi komponen ini,
indikator soal menjadi lebih jelas, terarah, dan dapat diukur secara objektif. Demikian evaluasi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil evaluasi ini dapat menjadi bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa yang akan mendatang. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian selama proses video ini berlangsung. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.